Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Marudia dengan NIM 2008205103 dari Prodi Akuntansi Syariah 3C. Di sini saya akan sedikit menyampaikan sebuah materi tentang sumber hukum dan syariah Islam untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Akuntansi Syariah dari dosen pengampu Ibu Haulullah Nahwatunisa MSI. Baik, lanjut saja ke penjelasan materi. Pengertian sumber hukum Islam dan syariah Islam. Pengertian hukum Islam adalah syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah maupun amaliyah, perbuatan yang dilakukan oleh seluruh umat muslim. Pengertian syariat Islam merupakan jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Islam sebuah agama yang mengajarkan bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis sumber hukum Islam. Jenis-jenis sumber hukum Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Ada beberapa fungsi Al-Qur'an. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Yang kedua, sebagai cahaya petunjuk. Yang ketiga, sebagai peringatan. Yang keempat, sebagai penerang dan pembeda. Dan yang terakhir, sebagai obat penyakit jiwa. Sumber hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, perilaku, maupun diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Fungsi as-sunnah yaitu yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, mengkhususkan keumumannya. Dan yang terakhir, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan dari para ulama, ijma' tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'at. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Nah, kehadiran ijma' diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Sumber hukum Islam yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Macam-macam hukum Islam. Hukum Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib.
Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan diberi siksa atau mendapatkan dosa. Contohnya seperti kita mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, kita akan mendapatkan pahala. Namun, jika kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan dosa dan diberi siksaan. Contoh lainnya, seperti memakai hijab bagi perempuan, puasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non-muslim, dan lain-lain. Yang kedua, sunnah. Sunnah ialah segala perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contohnya yaitu seperti sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, membaca sholawat Nabi, mengeluarkan sedekah, dan lain-lain. Yang ketiga, haram. Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Misalnya itu seperti berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, dan segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contohnya seperti makan bawang dan merokok. Yang terakhir yaitu mubah atau boleh. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Misalnya seperti olahraga, menjalankan bisnis, sarapan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dasar-dasar ajaran Islam. Dasar-dasar ajaran Islam adalah landasan pokok ajaran agama Islam yang bersifat menyeluruh yang menjadi acuan dalam agama Islam. Dasar-dasar ajaran Islam terdiri dari yang pertama akidah atau kepercayaan. Akidah berarti sesuatu yang wajib diyakini tanpa keraguan. Pokok-pokok akidah terangkum dalam rukun iman. Seseorang dikatakan memiliki akidah jika semua hal dalam rukun iman tersebut terikat kuat dan dalam sanubarinya, dan mampu menolak segala hal yang di luar rukun iman, sehingga akidah akan menjadi karakteristik di dalam diri setiap orang muslim. Yang kedua, syariah atau pengalaman ketetapan hukum. Syariah adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosialnya, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Dasar ajaran Islam yang terakhir yaitu akhlak atau sopan santun. Kata akhlak diambil dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara istilah, akhlak adalah sebuah sistem lengkap yang terdiri dari karakteristik, akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Jadi, akhlak merupakan suatu sistem yang melekat pada individu yang menjadikan seseorang menjadi manusia istimewa dari individu lainnya, lalu menjadi sifat pada diri seseorang tersebut. Apakah sifat-sifat itu terdidik kepada yang baik, dinamakan akhlak baik. Jika sifat seseorang itu buruk, maka dinamakan akhlak buruk. Jika seseorang tidak dididik untuk berperilaku baik, maka sifat-sifat seseorang itu akan menjadi buruk atau mazmumah. Jika seseorang itu terdidik dengan akhlak baik, maka seseorang itu akan terbiasa melakukan yang baik, dan perilakunya disebut akhlak mahmudah. Materi yang terakhir yaitu tujuan syariah. Tujuan syariah merupakan sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan oleh Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan syariah yang pertama yaitu memelihara agama. Memelihara agama adalah hak kepada setiap orang untuk memilih, memeluk, dan meyakini seseorang untuk memeluk agama yang diyakininya secara bebas dan tanpa gangguan. Yang kedua, melindungi jiwa. Melindungi jiwa ialah landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Yang ketiga, memelihara akal. Memelihara akal merupakan seseorang harus bisa dengan benar mempergunakan akalnya. Seorang yang tidak bisa menggunakan akalnya atau bahkan tidak berakal, maka yang bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam. Yang keempat, melindungi harta. Melindungi harta ialah setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Contohnya dalam bentuk pencurian, maka hukuman bagi si pencuri yaitu dipotong tangannya. Yang terakhir yaitu melindungi keturunan.
Islam sangat melindungi keturunan, diantaranya dengan menetapkan hukum dera 100 kali bagi pezina ghairu muhsan dan rajam bagi pezina muhsan. Ditetapkannya hukuman yang berat bagi pezina tidak lain untuk melindungi keturunan. Baik, semua materi sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.